Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali melalui channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ke-14 setelah Trinitatis tanggal 10 September 2023 dengan tema Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik yang didasari pada nas firman Tuhan dalam Yehezkiel 33 ayat 7-11. Saudara-saudara, saya bacakan nas firman ini untuk kita dan demikianlah firman Tuhan, mari kita mendengarkannya. Tugas Yehezkiel sebagai penjaga. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mengawali firman ini ada sebuah cerita tentang seorang suami yang suka merokok, minum minuman keras, dan juga berjudi. Istrinya amat benci terhadap perilaku suaminya, sehingga dia berusaha menegur serta menasihati suaminya supaya mau bertobat dari perilakunya tersebut. Namun nampaknya suaminya tidak begitu memperdulikan nasihat istrinya, dan selalu saja banyak alasannya menolak pendapat istrinya. Singkat cerita, pada suatu hari si suami berjalan-jalan di kotanya. Tiba-tiba seorang pengemis kumuh dengan baju compang-camping yang sedang duduk di tepi jalan berseru kepadanya, "Pak, tolong saya 1 minggu tidak makan ini Pak, berilah saya uang untuk membeli makanan." "Tidak," jawab si suami, "aku tidak akan memberi kamu uang, aku akan memberikan kamu rokok." "Maaf Pak," jawab pengemis itu, "saya tidak merokok." "Jika demikian," kata si suami, "kamu akan kuajak minum minuman keras." "Maaf Pak, saya tidak minum minuman keras." "Nah, jika demikian," jawab si suami, "aku akan mengajakmu ke tempat judi. Nanti kita akan menang, seluruh uang kemenangan akan kuberikan kepadamu." "Sekali lagi beribu maaf Pak, saya pengemis dan saya tidak berjudi. Saya hanya ingin makan Pak. Itu saja sudah cukup bagi saya." Mendengar semua jawaban si pengemis itu, timbullah gagasan nakal di benak si suami untuk mengajak si pengemis itu ikut ke rumahnya. Ia berpikir jika istrinya melihat pengemis itu, istrinya pasti akan berhenti menasihatinya untuk tidak merokok, minum minuman keras, dan juga berjudi. Singkat cerita saudara, si suami dan pengemis sampai di rumah. Si pengemis dipersilahkan duduk, sementara si suami langsung menarik istrinya ke dapur dan berkata, "Ma, kamu mau nggak suamimu seperti pengemis itu?" Si istri langsung menjawab, "Tidak dong, tapi Pak, kok pertanyaannya begitu?" Lalu kata suaminya menjelaskan, "Jadi begini Ma, tadi aku ketemu pengemis itu di jalan. Ternyata dia tidak merokok, tidak minum minuman keras, dan tidak berjudi. Jadi Ma, kalau tidak merokok, tidak peminum, dan tidak berjudi, ternyata tidak lebih dari seorang pengemis atau gembel. Kan mama tidak ingin suaminya seperti pengemis dan gembel itu kan?" Mendengar itu, istrinya semakin stres melihat suaminya.
Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, ilustrasi ini menunjukkan betapa sulitnya kita menasihati, menegur, atau membawa seseorang ke dalam pertobatannya. Jangankan menasihati orang lain, bahkan menasihati orang terdekat kita saja pun terkadang sulit bagi kita untuk mengarahkannya supaya bertobat dari kebiasaan buruknya. Ada banyak alasan untuk tidak mau bertobat. Tapi saudara terkasih, meskipun demikian, jika kita merasa orang percaya, maka kita tidak akan memilih bungkam dalam sebuah keberdosaan seseorang. Karena kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang, menjadi penjaga atas sesama kita. Maka atas kesadaran itu, meski sulit, kita tetap katakan apa yang benar. Mengapa hal ini menjadi penting? Karena keselamatan diri kita dan sesama merupakan tanggung jawab kita. Kita tidak boleh hanya menyelamatkan diri sendiri saja, melainkan kita juga harus membawa orang lain untuk selamat dalam memperoleh kehidupan yang sesungguhnya. Hal inilah juga yang menjadi penekanan dalam nats khotbah kita kali ini, di mana Nabi Yehezkiel ditugaskan oleh Allah sebagai penjaga bagi Israel. Dia harus menjaga bangsa Israel dari kebinasaan dengan menyerukan panggilan pertobatan. Apa sih yang terjadi bagi bangsa Israel pada masa itu? Konteksnya pada masa itu adalah Israel berada pada pembuangan di Babilonia. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, sebagaimana kita ketahui bahwa keterbuangan bangsa Israel tersebut adalah dampak dari dosa-dosa mereka, yakni sebuah hukuman dari Allah. Dosa utama mereka adalah ketidakadilan, pembunuhan, dan penyembahan berhala. Tentu hal itu telah memicu kemarahan Allah, sebab Ia sakit hati dengan tingkah laku bangsanya yang telah menajiskan nama dan eksistensi Allah dengan kelakuan buruk mereka di mata bangsa-bangsa lain. Maka layaklah mereka diusir dari tanah perjanjian dan dibuang ke Babilonia. Sebagai orang buangan atau tawanan, pastilah hidup mereka tidak merasa nyaman dibandingkan kalau tinggal di kampung mereka sendiri. Kehidupan beragama dibatasi, hidup tidak bebas dan merdeka, dan sering dipekerjakan sebagai kuli bangunan. Allah membiarkan umatnya menerima ganjaran tersebut. Namun saudara-saudara, meski demikian Allah tetap peduli dan perhatian terhadap bangsanya tersebut. Allah tetap memantau dan mengawal umatnya yang terbuang itu, yakni dengan mengutus dan menugaskan Nabi Yehezkiel yang bertugas sebagai penjaga bagi bangsanya itu. Sebagai penjaga, Nabi Yehezkiel harus menyampaikan firman Allah, walaupun mungkin firman itu berupa penghukuman karena dosa-dosa Israel. Di balik penghukuman Allah ada keselamatan bila mereka mau mendengar dan melakukan firman Allah yang disampaikan oleh Yehezkiel. Dengan kata lain, mereka mau bertobat. Bila Yehezkiel tidak menyampaikan firman Allah dan tidak menyampaikan pertobatan, maka mereka diambang kebinasaan. Untuk itu Allah akan meminta pertanggungjawaban dari Yehezkiel. Saudara terkasih, Allah sangat menjamin kehidupan setiap orang berdosa dengan memberikan jalan keluar, yaitu melalui pertobatan. Pertobatan menjadi pintu keselamatan bagi umatnya yang masih hidup dalam keberdosaan. Karena Tuhan tidak begitu saja melupakan umatnya yang walaupun hati mereka telah berpaling dari Tuhan. Seruan pertobatan tidak lain adalah kasih Allah yang begitu besar kepada umatnya. Betapapun besar dosa umatnya, namun keselamatan terbuka bagi mereka. Ini yang menjadi tugas Yehezkiel untuk memastikan bahwa semua umat Israel menerima peringatan ini. Dalam seruan pertobatan, kita dapat melihat betapa besar kasih Allah kepada umatnya, supaya umatnya tidak binasa dalam keberdosaannya. Itulah sebabnya Allah berkata, seperti yang dikatakan dalam ayat 11, "Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu." Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, ada beberapa hal menjadi pokok perenungan kita lewat firman ini. Sebagai seorang Kristen, kita juga pasti memiliki banyak dosa dan kekurangan. Ketika kita diingatkan akan kesalahan dan dosa kita oleh sesama kita, terima dan renungkanlah. Jangan berdalih untuk berusaha membenarkan diri atau menganggap orang lain tidak sepantasnya mengingatkan kita. Untuk itu jangan pernah menunda waktu untuk bertobat ketika ada yang menyadarkan dan mengingatkan kita akan kesalahan kita. Kita ingatlah bahwa
Tuhan sangat menyambut setiap orang yang mau berbalik kepadanya, dan Dia sungguh tidak menginginkan kita mati dalam keadaan orang fasik atau berdosa. Yang kedua, saudara, pintu pertobatan sangat dibukakan selebar-lebarnya oleh Allah. Karena kasih-Nya, Allah telah mengutus Yesus ke dunia untuk menjadi kurban atas dosa-dosa dunia. Kematian Yesus telah menjadi tebusan sekaligus jaminan pengampunan dosa dari Allah, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian yang ketiga, saudara, kita bertanggung jawab untuk masa kini, bukan masa lalu. Itulah sebabnya sangat penting untuk kita tetap memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Jika kita pernah memiliki suatu hubungan dengan Tuhan tetapi saat ini tidak lagi, kita perlu berbalik. Jika kita malu akan masa lalu kita, ada pengharapan untuk kita. Jika kita mau membuka mulut dan mulai bersaksi, maka hal yang sangat menakjubkan akan terjadi. Oleh karena itu, saudara, mari tetap kita memperjuangkan keselamatan kita dan juga keselamatan orang lain. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami, Tuhan, bahwa kami juga bertanggung jawab atas keselamatan orang lain di sekitar kami. Untuk itu Tuhan, ajarlah kami Tuhan, supaya kami tetap senantiasa hidup benar, supaya nasihat-nasihat yang kami berikan lewat firman Tuhan tidak menjadi cacat di mata orang lain. Untuk itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.